selamat datang lagi di Besok Masih Ada. Gua Alno, dan malam ini gue cuman pengen ngobrol santai sama lo semua, kayak biasa. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngucapin Selamat Hari Raya Idul Adha buat yang ngerayain. Semoga lo semua dapat berkah, dapat ketenangan, dan semoga hati lo juga ikut lapang. Sama kayak hewan kurban yang ikhlas dilepasin. By the way, lu kurban tahun ini atau ya biasa kurban perasaan doang? Kadang kurban perasaan lebih berat daripada kurban sapi ya, sumpah. Tapi ya udahlah, namanya juga hidup. Yang penting ikhlas walau susah. Malam ini gue pengen banget ngobrol soal hati yang capek tapi gak ngerti kenapa. Lo pernah ngerasa kayak gitu kan? Capek tapi gak ada alasan jelasnya. Kayak ada yang ganjal, tapi lo sendiri bingung apa. Otak yang berpikir terlalu dalam, terlalu jauh, yang akhirnya kebawa perasaan sendiri. Overthinking, gak jelas. Yang buat, ya itu tadi, capek sendiri. Gue juga pernah ngerasain itu, makanya gue mikir, ya udah, gue ngobrol aja di sini. Kadang kita gak perlu nyari jawaban, cukup dengerin bareng, saling temenin walau cuma lewat suara. Jadi, gue harap malam ini lo lagi santai, lagi rebahan, atau lagi mikir random. Pokoknya, yang penting lo nyaman. Karena di Besok Masih Ada, kita ngobrolin apa aja yang lagi ada di kepala, sambil nunggu besok yang semoga lebih adem. Ya udah ya, sekarang kita ngobrol lebih lama lagi. Gua harap lu masih nyaman dengerin ini, karena malam ini, entah kenapa gue pengen cerita lebih banyak. Lo pernah gak sih ngerasa hidup tuh kayak lagi main puzzle? Satu potongnya hilang, terus lo panik nyari kemana-mana, padahal mungkin emang gak perlu lengkap dulu sekarang. Tapi ya, susah sih. Gue juga sering kayak gitu. Overthinking tuh kadang bikin kita lupa kalau gak semua hal harus diselesain sekarang juga. Lucu ya, kayak kita tuh dibiasain buat selalu ada jawaban, padahal hidup tuh lebih banyak pertanyaan. Gue sendiri sekarang lagi banyak pertanyaan yang gak ada jawabannya. Kayak, kenapa gue gak bisa santai aja sih? Kenapa gue harus mikir ini semua? Tapi, ya, itu manusiawi. Kadang tuh gue suka mikir, overthinking ini muncul gara-gara kita terlalu sering dibandingin sama orang lain. Entah itu sama orang tua, temen, pacar, atau ya orang yang gak kenal sama sekali di medsos. Lo pernah ngerasa gak sih lo tuh harus selalu lebih dari orang lain? Kayak lo harus lebih cakep, lebih pinter, lebih kaya. Padahal ya lo juga manusia biasa. Gue juga manusia biasa. Gue capek sih jujur. Capek sama standar yang gak pernah jelas, standar yang kadang gak pernah cukup. Tapi ya, siapa sih yang ngatur standar itu? Konyol juga ya, kita yang bikin standar, kita juga yang stres sendiri. Dan tahu gak, yang bikin makin ribet tuh kalau lo udah overthinking, terus lo lihat orang lain kayaknya santai banget. Kayak, lah kok dia bisa happy-happy aja, sementara gue malah mikirin hal-hal yang gak jelas. Padahal sebenarnya orang itu juga mungkin lagi mikir yang sama. Kita cuma gak tahu aja. Kadang tuh overthinking bikin lo ngerasa sendirian. Lo ngerasa cuma lo yang kayak gini. Tapi kenyataannya enggak kok. Banyak banget orang yang juga lagi mikir hal-hal random di kepala mereka. Cuma ya orang jarang ngomongin itu karena takut dikira lebay, takut dibilang drama. Padahal itu wajar banget, serius. Gue juga suka mikir, mungkin sebenarnya kita cuma pengen diakuin. Pengen ada yang bilang, lo gak apa-apa, gue dengerin kok. Dan ya, itu yang pengen gue kasih ke lo sekarang. Suara ini cuma buat bilang, lo gak sendiri. Lo gak aneh kalau lo ngerasa capek. Lo gak lebay kalau lo lagi nangis sendirian. Lo gak salah kalau lo ngerasa gue gak tahu harus apa. Itu semua bagian dari lo. Dari gue juga, dari kita yang lagi belajar. Karena hidup tuh emang bukan garis lurus. Kadang lo jatuh, kadang lo bangun lagi, kadang lo ngerasa kuat, kadang lo ngerasa rapuh,
Dan itu gak apa-apa. Gue juga sering ngerasa kayak, apa hidup gue bakal stuck di sini aja? Apa gue bakal gini terus? Tapi pelan-pelan gue sadar gak ada yang terus di dunia ini. Semua bakal berubah, meski gak sekarang. Dan itu yang bikin gue pengen terus ngobrol kayak gini sama lo. Karena ya, kita butuh diingetin kalau besok masih ada. Malam ini, gue pengen kita sama-sama lega. Biarin aja dulu semua pikiran itu ngalir. Gak usah diatur, gak usah ditahan. Lo mau nangis, nangis aja. Mau ketawa, ketawa aja. Karena ya, itu yang bikin hati lo sedikit lebih ringan. Lo tahu kan, kadang yang bikin kita capek bukan apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di kepala kita. Gue pernah banget tuh, lagi gak ada masalah apa-apa, tapi otak gue bikin sendiri masalahnya. Haha, konyol kan? Tapi ya, itu wajar. Dan malam ini, di besok masih ada, kita ngobrol kayak gini, supaya lu tahu, lu gak harus buru-buru baik-baik aja. Gak harus pura-pura kuat. Gue juga gak selalu kuat kok. Kadang gue juga ngerasa gagal, ngerasa kosong, ngerasa apa yang gue lakuin ini ada gunanya gak sih? Tapi ya, kita masih di sini, masih ada, masih bisa dengerin suara satu sama lain. Dan itu kadang udah cukup banget. Jadi, kalau lo lagi ngerasa kosong, lagi overthinking, lagi capek, duduk aja dulu. Tarik napas, buang pelan-pelan, rasain detak jantung lo, rasain lampu kamar yang remang, rasain malam yang sunyi, dan ingat, lo gak sendiri. Gue di sini nemenin lo. Gue gak janji bisa bikin lo langsung lega. Tapi gue janji, kita ngobrol bareng, sampai lo ngerasa sedikit lebih ringan. Besok, masih ada hari yang bisa lo isi lagi. Jadi, sekarang kita santai dulu. Minum air kalau haus, rebahan kalau pegel. Karena habis ini, kita bakal baca cerita-cerita yang udah masuk ke email podcast ini. Siapa tahu, lo dengerin cerita orang lain, lo ngerasa, oh, ternyata gua gak sendirian ya. Santai banget, gak usah kemana-mana, karena besok masih ada. Sekarang kita udah sampai di sesi yang selalu bikin gue excited banget karena ya di sini kita bakal baca cerita-cerita dari lo semua. Gue selalu seneng banget kalau ada yang mau bagi cerita. Jadi makasih banget buat yang udah kirim ya. Nah malam ini gue udah pilih beberapa email yang jujur bikin gue mikir panjang. Gue baca dulu ya. Halo Alno, salam kenal ya. Gue Citra. Gue baru banget dengerin podcast lo. Dan gue suka banget sama cara lo ngobrol. Jujur, gue ngerasa podcast ini kayak temen ngobrol yang gak pernah ngejudge. Dan itu ngebantu gue banget buat ngerasa gak sendirian. Ya walau viewersnya masih sepi sih. Semangat ya. Gue mau cerita, akhir-akhir ini kepala gue tuh penuh banget. Penuh sama hal-hal yang sebenarnya gak penting. Tapi kayaknya selalu muncul. Kadang gue sampai ngerasa napas gue sesek banget. Padahal gak ada yang nyekek gue. Gue sendiri yang bikin sesek itu di kepala gue sendiri. Gue tuh orangnya gampang banget mikir. Mikirin apa kata orang, mikirin masa depan yang belum jelas, mikirin semua hal sampai gue sendiri capek. Gue capek banget, tapi anehnya gue gak bisa berhenti mikir. Gue tahu ini nyebelin, tapi gue gak tahu cara ngendaliinnya. Gue sering banget pura-pura fine di depan orang lain. Gue takut mereka ilfeel kalau tahu gue se-overthinking ini. Tapi malam-malam kayak gini, gue ngerasa sendirian banget. Gue cuma pengen ada yang bilang, gak apa-apa, lo gak harus paham semuanya sekarang. Karena ya, kadang gue cuma pengen diem aja, tapi kepala gue ribut banget. Makasih ya udah bikin podcast ini. Gue gak tahu harus cerita ke siapa lagi, jadi ya gue kirim email ini. Semoga lo dan penonton besok masih ada, bisa ngerti apa yang gue rasain. Alno, gue mau cerita sesuatu yang jujur aja berat banget buat gue ceritain. Gue baru aja putus dari orang yang gue kira bakal jadi orang terakhir di hidup gue. Kita udah bareng lama dan semua orang bilang hubungan kita tuh goals banget. Tapi entah kenapa dia pergi gitu aja tanpa alasan yang jelas.
Yang lebih nyakitin tuh bukan putusnya, tapi semua pertanyaan yang gak pernah dapet jawaban. Gue ngerasa gagal banget. Gue ngerasa, apa gue yang gak cukup? Apa gue yang salah? Atau emang dia udah gak pernah sayang sama gue? Gue tahu harusnya gue move on. Gue tahu harusnya gue gak terus-terusan mikirin ini. Tapi kenyataannya, tiap malam gue masih kebayang dia. Gue masih nunggu dia balik, padahal gue juga tahu dia gak akan balik. Gue nulis ini sambil nangis. Gue malu banget sebenarnya, tapi ya gue pengen banget lega. Gue pengen ada yang bilang, gak apa-apa, lu udah ngelakuin yang terbaik. Karena sekarang, semua yang gue lihat cuma pertanyaan, kenapa? Yang gak pernah dapet jawaban. Makasih ya, Alno, kalau lu mau baca. Gue tahu ini emailnya gelap banget, tapi gue udah gak tahu harus cerita ke siapa lagi. Podcast lu selalu bikin gue ngerasa, ya besok masih ada. Jadi makasih banget ya. Hai Alno, gue mau cerita tentang malam-malam yang rasanya kayak perang di kepala. Gue gak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini gue susah banget tidur. Kepala gue selalu muter-muter di satu pikiran, apa gue cukup? Lo pernah gak sih ngerasa gitu? Kayak semua orang kayaknya udah tahu tujuan hidup mereka, sementara lo masih ngeraba-raba, gak yakin sama apa-apa. Kadang gue ngerasa semua orang lebih maju, lebih keren, lebih dari gue. Gue iri banget. Tapi yang paling bikin nyesek tuh bukan karena orang lain lebih, tapi karena gue ngerasa gue stuck. Gue pengen banget cerita ke temen, tapi tiap kali gue coba, gue takut dibilang drama. Jadi ya udah, gue simpen sendiri. Gue tahu ini nggak sehat, tapi jujur, gue nggak tahu harus mulai dari mana buat berhenti ngerasa gini. Malam ini akhirnya gue mutusin buat nulis email ke lo, karena dengerin lo tuh kayak ada temen yang mau dengerin sampai kelar. Gue cuman mau bilang, gue capek, tapi gue masih di sini, masih dengerin podcast lo, karena itu bikin gue ngerasa ada yang ngertiin. Makasih udah baca ya, maaf kalau email gue panjang. Gue tarik napas dulu ya, biar pelan-pelan bisa ngerasain semua yang lo ceritain. Karena jujur aja, 3 email tadi tuh bikin gue ikut tenggelam di dalamnya. Kayak lo lagi duduk sama gue, cerita sambil ngopi malam-malam, terus kita berdua diem, tapi ngerti rasanya. Gue mulai dari email pertama, lo bilang lo sering pura-pura fine, padahal kepala lo penuh banget. Gue tahu banget rasanya. Kayak lo pasang topeng, lo bikin orang lain lihat lo baik-baik aja, padahal hati lo tuh rame banget, kayak ada keramaian yang gak pernah reda. Gue pernah ada di situ juga. Dan lo tahu, itu gak pernah drama. Itu real banget. Itu cara lo bertahan, cara lo buat tetap kelihatan waras di depan dunia yang kadang kejam banget. Jadi, jangan pernah ngerasa lo drama ya. Lo tuh cuma lagi berusaha keras buat gak ambruk. Terus, email kedua, lo nanya, apa gue cukup? Gue merinding banget pas baca itu. Karena, ya, itu pertanyaan yang kita semua pasti pernah tanyain. Gue juga kadang ngerasa kayak orang lain tuh udah jauh banget, sementara gue masih stuck di tempat yang sama. Rasanya kayak lari di treadmill capek banget, tapi gak maju-maju. Tapi yang gue sadarin, jawaban cukup itu bukan dari orang lain, tapi dari diri lo sendiri. Kalau lo udah bisa pelan-pelan bilang, gue cukup, walaupun masih pelan, itu udah langkah yang gede banget. Terakhir, email ketiga, soal putus yang rasanya nyisain ruang kosong di hati lo. Gue pengen banget bilang, lo gak salah. Kadang orang pergi bukan karena kita gak cukup, tapi karena emang mereka harus pergi. Dan itu gak ada hubungannya sama harga diri lo. Gue tahu lo lagi sakit, dan ya, lo butuh waktu. Gak usah buru-buru nyembuhin luka yang masih berdarah. Gak usah pura-pura sembuh kalau emang lo belum bisa. Pelan-pelan aja. Yang penting, lo gak sendiri. Gue dan semua yang dengerin podcast ini ada bareng lo. Kadang overthinking tuh kayak kabut yang nutupin mata lo.
Lo susah lihat jalan, lo susah ngerasain apa yang sebenarnya lo punya, tapi lo tahu nggak, kabut itu pasti hilang. Lo cuma harus sabar nunggu. Gue tahu itu klise, tapi itu beneran. Kadang sabar tuh nyelamatin kita dari hal-hal yang belum siap kita terima. Gue bangga banget sama kalian yang udah cerita, karena nggak gampang buat bilang, gue lagi kacau. Tapi lu berani, dan buat gue, keberanian lu tuh udah lebih dari cukup. Malam ini, kalau lo ngerasa berat banget, pelan-pelan deh. Tarik napas, buang pelan. Rasain detak jantung lo. Ingat, lo masih di sini. Lo masih bisa dengerin podcast ini, dan itu tandanya lo masih mau lanjut. Dan itu keren banget. Jadi makasih ya udah bagi cerita. Makasih udah bikin podcast ini jadi ruang aman bareng-bareng. Besok masih ada. Gue ngerasa kayak baru aja ngobrol panjang sama lo semua. Dari cerita yang lo kirim, sampai apa yang lagi ada di kepala kita masing-masing. Dan rasanya, ya, kayak minum teh hangat malam-malam pelan, tapi bikin lega. Gue sadar, banyak dari kita yang lagi berantem sama kepala sendiri. Overthinking tuh emang nyebelin banget ya. Kayak lo gak bisa berhenti muter-muter sampai lo capek sendiri. Tapi lo tau gak, itu wajar. Itu tanda lo masih peduli sama apa yang lo jalanin. Itu tanda lo masih mau nyari jawaban, meski kadang jawaban itu gak langsung datang. Gue tahu lo pasti pengen denger jawaban yang bisa nenangin lo. Gue juga pengen ngasih jawaban itu. Tapi kadang yang kita butuhin bukan jawaban tapi kehadiran. Kayak lo tahu gak sih, kadang lo cuma butuh ada yang bilang, gue dengerin lo kok. Gak harus ada solusi, gak harus ada kalimat motivasi yang ribet, cuma dengerin. Dan malam ini gue di sini dengerin lu. Kita semua punya momen dimana kita ngerasa gue gak cukup. Tapi lo tahu gak, cukup itu bukan standar orang lain. Cukup itu standar lo sendiri. Jadi pelan-pelan ya. Lo gak harus ngerti semuanya sekarang. Lo gak harus jadi versi sempurna dari diri lo. Lo cukup dengan apa yang lo rasain sekarang. Yang penting, lo jangan pernah berhenti buat nyari yang bikin hati lo tenang. Entah itu ngobrol sama temen, dengerin lagu kesukaan, atau ya dengerin podcast ini sambil ketawa kecil. Karena hal-hal kecil kayak gitu tuh kadang yang bikin kita tetap waras. Sebelum gue tutup, gue mau bilang makasih banget udah ngasih waktu lo malam ini. Kadang kita gak sadar, ngeluarin unek-unek itu udah setengah jalan menuju lega. Jadi makasih ya udah percaya sama podcast ini buat jadi tempat lo cerita. Gue harap apa yang lo dengerin malam ini bisa bikin lo ngerasa, ya, besok masih ada. Besok masih ada buat lo mulai lagi pelan-pelan. Besok masih ada buat lo ngerasain bahagia meski sekarang lagi kerasa berat. Jangan lupa ya, lo tuh gak sendiri. Lo keren banget udah sampai di titik ini. Gue bangga sama lo. Dan gue tahu lo bisa terus jalan, meski pelan. Besok masih ada. Lega ya. Akhirnya ngobrol panjang malam ini. Rasanya kayak udah ngobrol sama sahabat lama yang ngerti banget rasanya. Gue harap semua cerita, semua tawa, semua sedih yang kita bagi bareng-bareng tadi bisa jadi pelukan buat hati lo yang capek. Sebelum gue pamit, gue mau bilang, makasih banget udah dengerin episode kali ini di Besok Masih Ada. Gue, Alno, selalu senang banget bisa nemenin lo. Jangan pernah ngerasa cerita lo gak penting, cerita lo tuh berharga banget. Dan itu yang bikin podcast ini jadi tempat yang hangat. Oh iya, kalau lo masih punya cerita, atau lo pengen ngobrol lebih jauh, kirim aja ke email kita. Ya biar gue bisa dengerin lo lagi. Biar lo ngerasa lo gak sendiri. Gue juga pengen bilang, jaga diri lo baik-baik ya. Jangan lupa istirahat, makan yang bener, dan kasih waktu buat kepala. Lo berhenti sejenak karena lo berharga. Dan lo pantes dapat waktu buat nafas. Segitu dulu deh buat malam ini. Gua, Alno, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, besok masih ada.
lo juga masih ada. Sampai jumpa.